di mana seperti kita tahu kalau kompetisi babak ketiga sudah dimulai. Namun sebelum itu Tuan Ouyang mengeluarkan semua bahan obat untuk dipilih oleh semua peserta. Tapi dalam pemilihan bahan obat nyatanya tidak dilakukan dengan cara yang biasa, yang mana semua peserta diharuskan menahan kekuatan mental dari Ouyang sembari fokus memilih bahan obatnya. Alhasil ujian mental ini membuat semua peserta sangatlah kewalahan. Bahkan sosok murid jenius seperti Yemo dan Yan Cidau itu sangat kesulitan. Tapi jelas berbeda dengan lore kita yang terlihat santuy, bahkan dia dengan acuhnya memilih bahan obat di sana. Sampai singkat cerita, pemilihan selesai dan semua peserta disuruh untuk melakukan pemurnian pil dengan tekanan mental yang semakin ditingkatkan. Bisa kita lihat kalau satu persatu para peserta akhirnya sukses memurnikan pilnya, bahkan sampai lore kita yang tadinya diremehkan juga akhirnya sukses memurnikannya. Dan dengan ini Tuan Ouyang pun menyatakan mengenai 3 besar dari kompetisi Untuk peringkat yang lainnya, Tuan Ouyang sudah mencatat dalam sebuah buku yang langsung dia perlihatkan. Salah satu dari penonton merasa pusing dan menjadi lemas guys, karena peserta yang dia dukung memiliki peringkat yang terlalu rendah. Dia menangis karena semua taruhan yang telah dikeluarkan yang memang tidak sedikit, yakni mencapai 900.000 tael emas. Pada saat ini, ada satu murid yang merasa tidak puas dengan penilaian Tuan Ouyang. Dia lantas mempertanyakan mengenai pilnya yang memiliki peringkat lebih tinggi daripada pil Yan Cidau. Selain itu, Yusihui juga mempertanyakan penilaian kompetisi putaran kedua yang dia rasa dirinya telah mendapatkan hasil yang lebih baik dari Yan Cidau. Dan mengapa bukan dirinya yang masuk ke 3 besar dan malah Yan Cidau? Segera demi meyakinkan semua peserta termasuk Yusihui, Tuan Ouyang menjelaskan atas persaingan antara si Hui dan Yan Cidau sebenarnya memang sangat ketat. Bahkan Tuan Ouyang sendiri bilang jika dirinya juga sulit membedakannya. Namun dikarenakan penilaian alkemis bukan hanya pada keterampilan aja, jadi Tuan Ouyang mempertimbangkan kalau Yan Cidau lah yang masuk ke peringkat ketiga. Pertimbangan tersebut dimulai dengan asal-usul murid tersebut hingga potensi yang terkandung di dalam tubuhnya. Yang seperti kita tahu guys, kalau di dalam tubuh Yan Cidau terdapat sumber api yang itu bisa membantu seorang alkemis untuk memurnikan pil. Begitu juga dengan asal-usul si peserta yang memang harus terlebih dulu dipertimbangkan. Karena di dalam dirinya terdapat darah seorang jenius jika memang berasal dari keluarga jenius. Di saat menjelaskan itu, Tuan Ouyang tampak sangat kesal kepada murid yang mempertanyakan penilaiannya.
Yang akhirnya setelah mendengarkan penjelasannya, si Hui pun menjadi malu dan terdiam. Jadinya karena ini baru pertama kali ada yang mempertanyakannya, Tuan Ouyang pun akan membiarkannya. Tapi jika hal ini terulang lagi, maka dia tidak akan segan untuk menghukum tanpa ampun. Setelah itu kemudian Tuan Ouyang menyuruh kepada ketiga peserta untuk bersiap-siap pergi ke domain Muyu, adapun sisanya diperintahkan untuk tetap berada di kota Zhongzhou. Dan ya, wajah sumringah terpancar dari Suanceng yang kini merasa puas atas kemenangannya dari semua pepiliun yang kemarin meremehkannya. Dia pamit dengan tertawa keras seakan menertawakan semua tetua yang kini wajahnya menjadi malu. Dan setelah itu cerita pun bersambung.